Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Ibrahim dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, prodi PGSD, tingkat 2, semester 4, kelas B, dengan NEM C1986206010. Ya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang kebenaran Al-Quran dalam IPTEX. Nah, kita harus tahu dulu interrelasi kebenaran Al-Quran dalam IPTEX. Nah, interrelasi berasal dari dua kata, yaitu yang pertama inter dan relasi. Nah, interrelasi itu adalah bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi inter itu bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi itu hubungan atau berhubungan. Jadi interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Nah, di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Nah, dalam membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi yang lebih baik utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayat menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Nah, karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh yang positif ataupun negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu kita harus tahu bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang pengetahuan. Nah, seperti yang tadi kemukakan bahwa salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang disyaratkan. Memang terbukti bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat ilmiah yang tidak dikenal pada masa turunnya. Namun, terbukti kebenarannya di tengah-tengah perkembangan ilmu, seperti teori tentang expanding universe, kosmos yang mengembang. Kemudian matahari adalah planet yang bercahaya, sedangkan bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ada juga pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Yang selanjutnya yaitu zat hijau daun atau klorofil yang berperanan dalam mengubah tenaga radiasi matahari menjadi tenaga kimia melalui proses fotosintesis sehingga menghasilkan energi. Bahkan istilah Al-Quran Al-Syajar, Al-Akhdar, pohon yang hijau, justru lebih tepat dari istilah klorofil, hijau daun. Karena zat-zat tersebut bukan hanya terdapat dalam daun saja, tetapi di semua bagian pohon, dahan, dan ranting yang warnanya hijau. Untuk yang selanjutnya, bahwa manusia diciptakan sebagai kecil sperma pria yang setelah fertilisasi atau pembuahan berdempat di dinding rahim. Dalam Quran surat apalagi saya untuk selanjutnya yaitu adapun fakta lain tentang kebenaran Al-Quran. Untuk yang pertama yaitu bentuk bulat planet bumi, dan untuk yang kedua yaitu proses penciptaan hujan salju, dan untuk yang ketiga yaitu fenomena perpasangan-pasangan atas segala sesuatu, untuk yang keempat yaitu orbit dan alam semesta yang berotasi, untuk yang kelima yaitu gunung mencegah gempa bumi, dan untuk yang keenam yaitu air laut tidak saling bercampur, untuk yang ketujuh yaitu kegelapan dan gelombang di dasar laut, untuk yang kedelapan yaitu manfaat sidik jari, untuk yang kesembilan yaitu penentuan jenis kelamin bayi, untuk ke-10 yaitu bagian otak yang mengendalikan gerak kita, untuk ke-11 yaitu reproduksi tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak juga
fakta lain tentang kebenaran Al-Quran. Nah, itu adalah kebenaran Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali dirugikan dalam hal keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentulah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelaah lebih jauh kandungan dan isi dari kitabnya tersebut. Sebenarnya, bila kita telaah ayat per ayat dalam Al-Quran, keraguan akan keabsahan dan kualitas materi kitab ini bisa terjawab dengan mudah. Maka hanya orang-orang yang mengamati dan memperhatikan Al-Quran dengan cermatlah yang akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran Al-Quran pada setiap penemuan ilmiah yang diperoleh oleh manusia. Nah, itulah kebenaran Al-Quran dalam iptek yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya juga masih belajar, masih mencari ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.